Hai teman-teman, kenalin nih, kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia kelas 17 Universitas Sumatera Utara. Dan kami beranggotakan 11 orang. Bahasa gaul atau prokem yaitu bahasa di luar bahasa formal yang digunakan dengan kaum muda atau yang kini disebut dengan generasi milenial. Adanya bahasa gaul merupakan bersamaan dengan ditemukannya teknologi canggih di zaman serba modern yang memungkinkan lainnya istilah-istilah khusus untuk penemuan-penemuan tersebut. Yang ketiga, ragam bahasa gaul memiliki ciri khusus. Yang pertama, singkat, lincah, dan kreatif. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia yang pertama adalah ekstensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyebabkan punah. Faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul yaitu yang pertama menjamurnya internet, faktor lingkungan, peran media, bahasanya yang mudah, dan yang kelima bahasa yang menarik. Dampak dari penggunaan bahasa gaul yaitu dampak positifnya remaja menjadi lebih kreatif dan dampak negatifnya mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalian ini apa kabar nih? Udah raya pun makin gendutan aja aku tengok. Ya gimana gendut? Termasuk body shaming loh, gendut-gendut loh. Shaming loh. Jadi shaming loh itu. Itu pertanyaan Ya nggak boleh. beri aja. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting sehat. Sehat. Duitnya sehat. Duitnya sehat pas raya aja. Udah gede kayak gini nggak banyak yang ngasih, Yun. Iya betul. Iya kan? Berapa THR? Berapa THR? Tembus berapa weh? Yunita nih banyak nih macamnya nih. 200 doang lah ya. 200 alhamdulillah lah. Kalau aku sih 400. Kalau Yunita nih macam apa ini? 1 juta? Aku sarung. Bisa beli Lambo. Kurang lebih lah, kurang lebih. Kurang lebih ya, mengakuin. Cair kita weh, cair. Jadi teringatnya kan kegiatan kalian sehari-hari ini ngapain aja? Selama libur ini ya kayak orang, kayak mana sih? Kayak orang nggak ada beban aja lah. Beda Yun. Kita beda Yun. Kalau aku kan di rumah kan single parent kan ya. Jadi kayak semua kerja rumah ini aku yang ngontrol gitu. Jadi si Ihsan ini so sibuk sekali macamnya ya kan? Ya, jadi ibu rumah tangga yang Bapak rumah tangga, bapak rumah tangga. Dia kalau ibaratnya tuh kayak manajer rumah. Jadi semuanya dia yang ngatur. Yang buat masak, bangun sahur dulu ya kalau pas puasa. Good job. Wah, gimana nih tanggapan kalian tentang cuplikan tadi? Oke, jadi sebenarnya sih menurut saya pribadi, penggunaan bahasa gaul ini bagus. Menurut saya penggunaan seperti ini menciri khaskan pergaulan yang kreatif. Namun tetap saja menghilangkan citra bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia juga menurun di kalangan masyarakat. Namun menurut saya pribadi, kalau hanya sekedar percakapan antara 4 atau 5 orang, boleh-boleh saja menggunakan bahasa yang gaul, tidak menjadi masalah. Terima kasih. Kita coba telaah lagi nih ya. Dari produk digital yang selalu kita gunain, menurut kalian gimana sih generasi milenial menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri? Baik, kalau menurut saya ya, media sosial itu kan sebenarnya adalah ragam lisan yang tidak dituliskan. Artinya, dia tidak terikat dengan aturan-aturan kebahasaan yang baku gitu. Tapi justru itu menimbulkan suatu permasalahan gitu. Permasalahannya
karena terlalu terbiasa menggunakan bahasa informal, akhirnya orang-orang itu kemudian gagap gitu ketika menggunakan bahasa yang baku. Hal ini juga dapat kita jumpai ketika kita melihat akun resmi sosial media pemerintahan ya, seperti akun DPR ataupun MPR. Ketika mereka menyampaikan sesuatu gitu untuk kepada masyarakat, mereka seperti kebingungan gitu, menggunakan bahasa yang seperti apa gitu. Apakah bahasa itu yang digunakan bahasa yang formal, bisa kita bilang kaku seperti kanebo, atau bahasa yang informal yang luas seperti kita ngobrol di kafe-kafe sehari-hari gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan sekarang. Media-media, akun-akun sosial media resmi itu kebingungan mencari jati diri mereka. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk akun-akun pribadi, itu tergantung gaya masing-masing, karena media sosial itu kan ragam bahasanya lisan, jadi seperti kita bicara sehari-hari saja gitu. Itu menurut saya. Terima kasih. Kalau dari yang kita lihat, anak muda sekarang lebih bangga sih gunain bahasa asing, karena idola mereka di sana itu lebih populer gunain bahasa asing. Bener nggak sih? Iya ya, maksudnya itu tidak hanya terjadi sekarang. Kita balik lagi kepada zaman waktu Sumpah Pemuda dulu. Pada waktu Sumpah Pemuda itu, bahasa pengantar yang digunakan itu bahasa Belanda. Jadi para pemuda itu melakukan kongres bahasa yang mereka pakai itu bahasa Belanda. Dulu sampai sekarang itu memang kita itu silau dengan rambut pirang. Kita melihat bahasa asing waktu di zaman dahulu. Ada bahasa Belanda, bahasa Inggris. Kita lihat itu lebih keren daripada bahasa kita sendiri. Nah, ini sebenarnya yang menurut saya masih ditumbuhkan. Kalau kita misalnya lihat Jepang atau Perancis, orang-orang itu bangga dengan bahasanya. Bukan berarti mereka buta nasionalisme yang tidak mau belajar bahasa asing, tapi mereka paling tidak ketika bicara dalam negara sendiri, mereka itu menggunakan bahasa mereka sendiri. Emang itu yang saya pikir harus ditumbuhkan secara pelan-pelan. Nah, cara numbuhinnya itu yang gimana ya? Karena kurikulum untuk bahasa daerah dan bahasa Indonesia tergerus nggak sih kelihatannya? Emang iya ya. Satu pertentangan yang saya lihat ya, terjadi beberapa tahun belakangan ini itu karena adanya sekolah-sekolah yang katanya berbasis internasional di Indonesia, yang bahasa pengantarnya itu justru bahasa asing gitu. Menurut saya itu kurang tepat, karena itu kan sekolahnya berdomisilinya kan di Indonesia. Nah, anak-anak itu kemudian akan bergaul sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Nah, seharusnya menurut saya itu bahasa pengantarnya itu tetap bahasa Indonesia. Kalaupun seandainya ada satu sesi khusus fokus menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Perancis ataupun bahasa Arab sekalipun, itu tidak menjadi masalah gitu. Tapi jangan sampai keseluruhan percakapan anak-anak itu menggunakan bahasa asing. Karena apa? Karena yang diajarkan pada mereka banyak menggunakan bahasa asing. Akhirnya, mereka lebih familiar dengan bahasa-bahasa yang asing dibandingkan bahasa sendiri. Seperti mereka, anak-anak zaman sekarang itu lebih familiar menggunakan kata rainbow dibandingkan kata pelangi. Coba bayangkan. Itu sih menurut saya. Agak miris ya dengernya, apalagi sampai nggak paham bahasa ibu sendiri. Ya, kalau misalnya semua orang luar negeri yang nggak apa-apa, karena itu kan maksudnya sehari-hari mereka kan menggunakan bahasa di sana. Tapi ini kan di Indonesia gitu loh. Jadi menurut saya ketepatan Perpres 63 tahun 2019 yang keluar 3 tahun lalu itu mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia di dalam atau sebagai pengantar pendidikan Indonesia itu sangat tepat sebenarnya. Jadi kira-kira apa aja sih yang bisa jadi pemantik dari generasi milenial supaya lebih terbiasa nih untuk gunain bahasa Indonesia? Ivan Lanin yang menggunakan bahasa Indonesia itu dengan menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan formal, tapi tidak kalah menarik tentunya. Artinya selama ini kan persepsi yang muncul ragam di Indonesia itu ketika orang menggunakan bahasa Indonesia baku itu terlihat kaku dan formal gitu. Jadi terkesan kurang hits kelihatannya. Namun
Beliau juga menunjukkan bahwasanya bahasa baku itu tidak harus kaku gitu. Beliau juga berharap itu dapat dilakukan oleh banyak orang lain. Banyak hal-hal yang dilihat oleh masyarakat, misalnya gambar, kemudian media sosial. Ya, kalau menurut saya pribadi, itu bisa menjadi pemantik minat bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rafa, Reza, dan Kit untuk jawabannya. Semoga anak Indonesia, khususnya generasi milenial, lebih menerapkan kembali penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya.